Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang. Ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijaratin tunzikum min azabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kami dari kelompok 1 Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah Medan ingin mempresentasikan tugas pemeriksaan dan penyelidikan perpajakan yang disusun oleh saya sendiri Ainul Putra Harahap dan teman saya Mentari Indrianti. Tugas pemeriksaan dan penyidikan pajak kelompok 1 Ainul Putra Harahap Mentari Indrianti, Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah Medan. Tujuan pemeriksaan. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan untuk tujuan lain dalam jangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan pajak. Jangka waktu pemeriksaan. Pemeriksaan untuk tujuan lain. Jangka waktu untuk pemeriksaan paling lama 14 hari pemeriksaan kantor. Pemeriksaan lapangan paling lama 4 bulan. Dalam hal jangka waktu terlampau, pemeriksaan harus diselesaikan. Pemeriksaan dalam rangka permohonan penghapusan NPWP, jangka waktu pemeriksaan harus memperhatikan jangka waktu penyelesaian permohonan penghapusan NPWP. Ruang lingkup pemeriksaan. Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan. Masa atau tahun pajak. Suatu atau satu beberapa masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak dalam tahun-tahun lalu maupun tahun berjalan. Kode etik KAFE. Wajib pajak. Konsultan pajak Indonesia wajib menjunjung tinggi integritas, martabat, dan kehormatan dengan memelihara kepercayaan masyarakat, bersikap profesional, menjaga kerahasiaan dalam hubungan dengan wajib pajak. Konsultan pajak Indonesia dilarang memberikan petunjuk atau keterangan yang dapat menyesatkan wajib pajak, memberikan jaminan kepada wajib pajak bahwa pekerjaan yang berhubungan dengan instansi perpajakan pasti dapat diselesaikan, menetapkan syarat-syarat membatasi kebatasan wajib pajak untuk pindah atau memilih konsultan pajak lain, menerima setiap ajakan dari pihak maupun untuk melakukan tindakan yang diketahui atau patut diketahui melanggar perundang-undangan perpajakan. Hak wajib pajak. Hak wajib pajak. Untuk hak wajib pajak 1. Meminta kepada pemeriksa pajak untuk memperlihat tanda pengenal pemeriksaan pajak dan surat perintah pemeriksaan. Meminta kepada pemeriksa pajak untuk memberikan surat pemberitahuan pemeriksaan sehubungan dengan pelaksanaan pemeriksaan lapangan. Meminta kepada pemeriksaan pajak untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan pemeriksaan pajak. Dan terakhir, meminta kepada pemeriksaan pajak untuk memperlihatkan surat tugas apabila susunan tim pemeriksa pajak mengalami perubahan. Kewajiban wajib pajak. Memperlihatkan atau meminjamkan buku, catatan, dan dokumen. 2. Memberi kesempatan pemeriksa untuk mengakses atau mengunduh data elektronik. 3. Memberi kesempatan pemeriksa untuk memasuki tempat atau ruang yang patut diduga sebagai tempat penyimpanan buku, catatan, dokumen, atau uang dan barang. 4. Memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan. Dan 5. Menyampaikan tanggapan secara tertulis atas SPHP dan selanjutnya atau dan lain-lainnya. Jika
tadi pemeriksaan lapangan, maka kita masuk ke pemeriksaan kantor. Di pemeriksaan kantor, 1. Memenuhi panggilan untuk datang menghadiri pemeriksaan. 2. Memperlihatkan atau meminjamkan catatan dokumen. 3. Memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan. 4. Menyampaikan tanggapan secara tertulis atas SPHP. 5. Meminjamkan kertas kerja pemeriksaan yang dibuat oleh akuntan publik. Dan 6. Memberikan lisan atau tertulis yang diperlakukan. Jenis-jenis pemeriksaan. 1. Pemeriksaan rutin. Pemeriksaan pajak rutin ini dilakukan karena berhubungan dengan pemenuhan hak atau pelaksanaan kewajiban perpajakan. Wajib pajak antara lain menyampaikan SPT tahunan PPh atau SPT masa PPN yang menyatakan LB restitusi. Menyampaikan SPT tahunan PPh atau SPT masa PPN yang menyatakan LB tidak disertai permohonan pengembalian kelebihan. 3. Menyampaikan SPT masa PPN LB kompensasi dan lain-lain. 2. Pemeriksaan kriteria seleksi. Pemeriksaan yang dilakukan terhadap wajib pajak yang terpilih berdasarkan skor resiko kepatuhan secara komputerasi. 3. Pemeriksaan khusus. Pemeriksaan pajak khusus dilakukan berdasarkan hasil analisis risiko yang menunjukkan adanya indikasi ketidakpatuhan pemenuhan wajib perpajakan. 4. Pemeriksaan bukti permulaan. Pemeriksaan bukti permulaan adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk mendapatkan bukti permulaan tentang adanya dugaan terjadi tindak pidana di bidang perpajakan. Sekian dari kami. Laporan hasil pemeriksaan metode. Yang pertama, metode pemeriksaan langsung, di mana metode pemeriksaan langsung merupakan teknik dan prosedur pemeriksaan dengan melakukan pengujian atas kebenaran angka-angka yang tercantum di dalam SPT, yang langsung dibandingkan dengan laporan keuangan dan buku catatan, serta dokumen pendukung. Pelaksanaan pemeriksaan dengan metode ini dilakukan sesuai dengan program pemeriksaan yang terinci atas setiap pos neraca dan laba rugi yang menjadi sumber utama atau berkaitan dengan angka-angka dalam SPT. Yang kedua, metode pemeriksaan tidak langsung merupakan teknik dan prosedur pemeriksaan dengan melakukan pengujian atas kebenaran angka-angka yang tercantum di dalam SPT, yang dilakukan secara tidak langsung melalui suatu pendekatan perhitungan tertentu. Hasil perhitungan menggunakan metode ini merupakan petunjuk untuk mengambil kesimpulan tentang ketidakbenaran angka-angka dalam SPT, sehingga masih diperlukan pembuktian yang valid dan absah untuk membuktikan ketidakbenaran tersebut. Metode pemeriksaan tidak langsung sendiri dibagi atas beberapa metode. Metode pemeriksaan tidak langsung yang dapat digunakan oleh pemeriksaan dalam rangka menguji kepatuhan wajib pajak antara lain sebagai berikut. Yang pertama, metode transaksi tunai. Kedua, metode transaksi bank. Ketiga, metode sumber dan penggunaan dana. 4. Metode pertambahan kekayaan bersih. 5. Pendekatan satuan atau volume. 6. Pendekatan biaya hidup. Dan 7. Pendekatan perhitungan rasio. Pemeriksaan bukti permulaan. Pemeriksaan bukti permulaan adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk mendapatkan bukti permulaan tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan. Sedangkan bukti permulaan, keadaan perbuatan dan bukti beberapa keterangan, tulisan, atau benda yang dapat memberikan petunjuk adanya dugaan kuat bahwa sedang atau telah terjadi suatu tindak pidana di bidang perpajakan yang dilakukan oleh siapa saja yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara. Pengungkapan ketidakbenaran setelah dilakukan pemeriksaan bukti permulaan namun belum dilakukan penyidikan.
pada pasal 8 ayat 3 dengan rumusan 150 dikali pajak yang kurang dibayar. Contoh, PT ABC karena kealapannya menyampaikan SPT masa PPN yang isinya tidak benar, yaitu menggunakan faktur pajak fiktif, sehingga PPH terutang SPT masa PPN masa Juni 2019 sebesar 100 juta. Pada tanggal 3 Juni 2020, PT ABC dilakukan pemeriksaan BUPER oleh DJP. Pada tanggal 5 Agustus 2020, belum dilakukan penyidikan. PT ABC mengungkapkan pengisian SPT masa PPN Juni 2019 dengan PPN terutang seharusnya 200 juta rupiah. Jadi, denda pasal 8 ayat 3 yaitu 100 juta dikali 150% sama dengan 150 juta. Di sini saya akan menjelaskan tentang tindak pidana di bidang perpajakan. Yang pertama, ALPA, di mana tindak pidana karena ALPA, wajib pajak tidak menyampaikan SPT. Menyampaikan SPT tidak benar, tidak lengkap, lampiran yang isinya tidak benar, berakibat dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara. Merupakan perbuatan yang kedua kali dipidana. Yang pertama, denda paling sedikit 1 kali dan paling banyak 2 kali dari jumlah pajak terutang yang tidak kurang dibayar, atau kurungan paling singkat 3 bulan atau paling lama 1 tahun. Yang kedua, tindak pidana di bidang perpajakan sengaja, di mana tindak pidana karena sengaja menerbitkan atau menggunakan faktur pajak, bukti pengumpulan pajak, bukti pemotongan pajak, atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya. Yang kedua, menerbitkan faktur pajak tetapi belum dilakukan sebagai pengusaha kena pajak. Yang ketiga, pengulangan, di mana tindak pidana karena pengulangan tindak pidana di BID perpajakan sebelum lewat 1 tahun sejak selesainya menjalin pidana penjara yang dijatuhkan. Yang keempat, percobaan, di mana tindakan pidana karena percobaan yang pertama menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak NPWP atau NPPKP. Yang kedua, menyampaikan SPT dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap. Delek aduan pasal 41 Undang-Undang KUHP. Yang pertama, ALPA tidak memenuhi kewajiban merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh wajib pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaan dalam pasal 34. Yang kedua, sengaja tidak memenuhi kewajiban merahasiakan segala sesuatu yang diketahui oleh wajib pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaan dalam pasal 34, di mana di dalam ALPA memberi sanksi pidana kurang paling lama 1 tahun dan denda paling banyak 4 juta. Sanksi untuk yang disengaja, pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak 10 juta. Di sini ada sanksi pidana terhadap pihak ketiga pada pasal 41A dan 41B Undang-Undang KUHP. Yang pertama, sanksi maksimal, pidana kurang paling lama 1 tahun dan denda paling banyak 25 juta. Dengan adanya pihak ketiga yang dengan sengaja tidak memberikan keterangan atau bukti dan memberikan keterangan atau bukti yang tidak benar, pasal 35. Yang kedua, sanksi maksimal pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak 75 juta, di mana pihak ketiga yang dengan sengaja menghalangi dan mempersulit penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan. Di sini adanya penghentian penyidikan pajak terbagi menjadi 6. Yang pertama, tidak terdapat cukup bukti. Yang kedua, peristiwa yang disidik bukan merupakan tindakan pidana di bidang perpajakan.
Yang ketiga, peristiwa telah daluarsa. Yang keempat, tersangka meninggal dunia. Yang kelima, untuk kepentingan penerimaan negara atas permintaan Menteri Keuangan, Jaksa Agung dapat menghentikan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan paling lama dalam jangka waktu 6 bulan sejak tanggal surat permintaan pada pasal 44B ayat 1. Yang keenam, melunasi uang pajak yang tidak atau kurang dibayar yang tidak seharusnya dikembalikan ditambah sanksi administrasi berupa denda sebesar 4 kali jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar atau yang tidak seharusnya dikembalikan. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.